Salam damai sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali saya mau mengcounter ajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nanti kita akan putarkan video yang lain. Nanti kita akan lihat dan saya akan counter apa yang beliau sampaikan, khotbahkan, apakah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Di media sosial banyak cuplikan khotbah-khotbah dari pendeta Dr. Erastus Sabdono ini diambil. Yang diambil itu kebanyakan yang membawa motivasi untuk orang-orang Kristen hidup yang baik. Jadi kelihatannya khotbah-khotbah yang dia sampaikan itu benar-benar baik gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada khotbah-khotbah yang sangat menyesatkan. Seperti dia bilang Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu sebenarnya adalah Yahweh, Bapa di sorga. Jadi Yesus itu semacam suruhan dari Bapa di sorga untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Jadi Yesus tidak termasuk di dalam Bapa. Yesus di luar Bapa. Yesus hanya melakukan tugas yang Bapa tugaskan kepadanya. Tapi di sisi yang lain, diprotes orang, beliau ini malah menyangkal gitu. Siapa bilang saya pernah bilang Yesus bukan juru selamat katanya gitu. Jadi omongannya tidak konsisten, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang kebenarannya. Jadi ajarannya tuh amburadul. Tapi pada dasarnya yang kita tangkap bahwa dia mengatakan Yesus itu adalah kedudukannya di luar Allah, di bawah Allah. Yesus itu bukan termasuk kepada Allah Bapa. Itu ada saya counter di video-video yang sebelumnya. Jadi beliau ini ngeles ya, tidak mengoreksi apa yang dia katakan, tapi ngeles gitu, tidak mau disalahkan orang. Nah, pada kesempatan khotbah yang lain, beliau ini di depan jemaatnya meminta supaya jemaatnya doakan mereka miskin, sakit, mati bagi mereka yang mengganggu pekerjaan dia gitu, yang berlawanan, dan meminta jemaatnya mendoakan dia supaya panjang umur. Terus diprotes orang lagi tuh. Nah, dia ngeles lagi. Dia bilang khotbahnya mungkin kelewat cepat dia ngucapkannya, jadi orang dengarnya salah tangkap. Nah, kita ada counter tuh di video yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya itu. Kita putar berulang-ulang dan kita bisa lihat apa yang beliau katakan ini memang supaya jemaatnya mendoakan orang yang berseberangan dengan beliau supaya miskin, sakit, mati. Nah, diprotes orang, tapi dia ngeles. Ya, tidak mau mendengar ulang apa yang dia khotbahkan. Dia ngeles. Jadi seakan-akan dia tidak seperti itu gitu. Sama seperti dia menyebutkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Diprotes orang, dia bilang siapa yang bilang saya pernah nyebut Yesus bukan juru selamat. Padahal dia bilang Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat adalah Yahweh, Allah Bapa. Yang paling sesat menurut saya adalah ajaran yang satu ini, bahwa beliau mengajarkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak pernah mendengar Injil, mereka akan selamat kalau mereka berbuat baik. Itu juga sudah saya counter di video yang sebelumnya. Tujuan saya mengcounter ajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono ini adalah supaya memberi masukan, supaya mempertimbangkan kembali apa yang pernah didengar, yang kelihatannya bagus, memberkati, tapi itu adalah daya tarik. Daya tarik untuk dibawa kepada penyesatan. Karena inti dasar pengajarannya sangat bertentangan, sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi ini adalah semacam counter, semacam masukan, hati-hati kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen, untuk ada ini loh, ada sesuatu yang janggal, yang aneh dari pengajarannya. Dipertimbangkan kembali sebelum nanti terlanjur sudah melekat
udah mendarah daging, udah tertanam, udah mendasar, terdoktrin, sehingga susah untuk keluar dari pemahaman dari yang beliau ajarkan. Sekarang kita putar video yang lain. Dalam khotbahnya kita akan dengarkan berikut ini. Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar. Bisa loh Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat engkau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma, sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh Tuhan Yesus mati itu. Dari anak-anak di surga dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan, jadi nol. Mati, asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali. Nggak bisa hidup, harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh. Kita harus 2 kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya, baru bangkit. Beri kemuliaan. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya untuk menyangga pernyataan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini. Saya dan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan utamanya karena dia baik dan teramat baik. Sampai rela datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan kita semua yang percaya kepadanya dan menyelamatkan. Bukan hanya setelah kematian nanti, tetapi waktu di dunia ini juga dia menunjukkan kebaikannya. Dia memelihara hidup kita, dan kita tahu dia adalah Bapa yang baik. Jika kita sebagai manusia saja akan memberi yang terbaik buat anak kita, mulai dari kandungan sampai dia besar, bahkan sampai kita menutup mata, kita akan berusaha memberi yang terbaik buat anak kita. Apalagi dia Tuhan, akan melakukan jauh lebih dari yang manusia lakukan. Percayakah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua? Kita akan bahas pelan-pelan ya Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua, secara mendetail biar kita lebih tahu pemahaman tentang siapa Yesus. Apa Yesus yang benar yang seperti dibahas oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono tersebut? Kita baca di Markus 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian
untuk membunuh dia. Kita tahu di ayat ini menceritakan bahwa Yesus baik. Dia menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati. Dan orang yang tidak suka akan kebaikan Yesus, mereka itulah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan Yesus, yang memberontak kepada pengajarannya, memberontak kepada pribadinya yang baik, yang mengatakan Yesus itu tidak baik. Yesus yang baik itu bukan Yesus yang sebenarnya. Yesus yang baik itu, Yesus yang benar itu, Yesus yang mau kita selalu menderita. Sedangkan Yesus yang melakukan kebaikan, yang memberkati itu adalah jin katanya, kata pendeta Dr. Erastus Sabdono ini kan. Kita baca lagi di Markus 3 ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Ini adalah Yesus yang baik, yang kita percaya sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus kita. Kita baca lagi di Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Pekerjaan Yesus yang baik yang mana yang kau katakan bahwa Yesus yang baik itu adalah seperti jin? Yesus yang adalah jin. Yang melakukan kebaikan itu adalah Yesus yang palsu, Yesus yang jin. Sedangkan Yesus yang asli maunya kita menderita. Ini adalah Yesus yang baik, yang mengatakan bahwa pekerjaannya adalah baik, yang dia sendiri mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya adalah baik. Ini adalah Yesus yang asli, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Inilah Yesus yang baik, bukan Yesus yang jahat. Dia bukan jin. Pekerjaan baik ini yang Yesus telah lakukan, sehingga pendeta Erastus menyebutnya Yesus adalah jin, Yesus yang palsu. Bukankah sebaliknya tidak ada kebaikan yang dilakukan kuasa jin? Jin dan Tuhan bertentangan, terang dengan gelap, putih dengan hitam, baik dengan buruk. Kita baca lagi di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus selama pelayanannya di dalam dunia, dia memberi kesembuhan. Dia memberi berkat, materi, sampai kelimpahan. Dari 2 ekor ikan dan 5 roti, sampai semua yang 5.000 orang itu makan sampai kenyang, bahkan berkelimpahan. Atas berkat Tuhan itu sampai lebih 12 bakul. Seperti itulah Yesus memberkati hidup kita, membuat kita bahagia. Dia bukan Tuhan yang egois, yang tujuannya hanya semata-mata untuk bikin kita menderita karena mengikut Dia. Kita menderita karena kita bikin susah sendiri hidup kita, karena ada dosa yang masih dipertahankan dalam keinginan-keinginan yang berdosa. Tetapi jika kita sudah bisa menaklukkan dosa kita, maka kebahagiaan sejati, damai sejahtera sorgawi akan kita rasakan dan miliki. Kita putar kembali video yang tadi biar lebih jelas. Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian, nanti kita pulang tidak sama seperti datang, Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar.
Bisa loh Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat engkau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma, sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh tandus mati itu. Dari Allah anak di surga dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan, jadi nol. Mati, asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali. Nggak bisa hidup, harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh. Kita harus 2 kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya, baru bangkit. Beri kemuliaan. Di dalam kita ada Roh Kudus yang akan memberi pengertian, pemahaman, kebenaran firman Tuhan. Jika kita sebagai pengkhotbah di mimbar kepada jemaat, kita berbicara dengan hanya pakai logika, hanya pakai pikiran, tidak sesuai firman Tuhan, apakah kita bisa disebut ada urapan Roh Kudus, roh kebenaran Allah di dalam hidup kita, di dalam penyampaian firman Tuhan? Penyampaian yang hanya menurut akal pikiran logika saja, tapi bertentangan dengan keseluruhan firman Tuhan yang bertolak belakang. Coba kita pikirkan. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Menyamakan dia yang berbuat baik itu adalah sebagai jin, dan berpendapat bahwa Yesus sebelum dilahirkan ke dalam dunia sudah dimatikan dulu oleh Allah Bapa. Dikosongkan semua ingatannya menjadi nol. Semuanya diambil kesadarannya. Seakan-akan Yesus itu tidak ingat apa-apa waktu dia lahir ke dalam dunia ini. Kemarin sudah saya counter tentang hal ini di video yang kemarin, yang sebelumnya. Tidak boleh menekankan khotbah kita untuk dianggap benar dengan menjelekkan kebenaran yang memang benar. Yesus yang berbuat baik dianggap sebagai Yesus jin. Tuhan Yesus mau kita lepas dari dosa, karena itulah tujuan dia datang ke dalam dunia. Tapi itu bukan berarti membuat kita harus menderita, sengsara, lahir dan batin, karena mengikut dia. Yang membuat kita merasa menderita adalah karena kita tidak sepenuhnya melepaskan keinginan dosa kita. Jika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di dalam dunia ini, walaupun sekali-sekali diperhadapkan dengan kesulitan. Damai sejahtera Tuhan akan ada selalu di dalam hidup kita. Amin.